12 menjadi istri pura-pura. Kenapa? Bukannya kamu dari keluarga kaya? Ah, suamimu yang kaya. Apa tidak ada lampu seperti ini? Ujar Theo, duduk menatap Alea di sofa. Pak, maaf di luar jalur. Sebaiknya kita bahas kerjaan saja. Bapak akan mutasi kerjaan saya kemana lagi? Apakah saat ini jauh? Biar saya tebak, Papua, Kalimantan, atau Bangkok. Hoahem, good. Baca semua ini, aku memberimu waktu 20 menit. Ketusnya. Alea benar kesal, tapi ia tidak bisa semena-mena memaki bos barunya itu. Baginya, jika ia sampai kehilangan pekerjaan, bagaimana bisa ia menghidupi dirinya sendiri? Bahkan, Alea berjanji akan merawat Mama Riris. Terlebih ia juga ingin ke dasar perkampungan, yang konon anak Mas Haris tinggal bersama ibu dari istri keduanya di rumah baru bersama nenek. Ah, sakit sekali rasanya. Beginikah rasanya berjuang sendirian, batin. Beberapa menit kemudian, Alea merasa jengah akan tulisan lembaran-lembaran itu. Mungkin lampu yang buram, membuat matanya nyaman terhipnotis untuk bermalasan. Jika mengantuk kembali pulanglah. Teriakan suara khas terdengar itu, membuat Alea terbangun. Ia menatap pria seseorang di depannya tak percaya. Posisi wajahnya benar-benar menatap arah pinggang pria ketika ia duduk. Kenapa diam? Lihat wajah saya. Alea pun menghela nafas, lalu menatap wajah sang bosnya dengan menatap tajam. Hingga ia berdiri namun tetap saja tingginya lebih pendek, Alea hanya seukuran bahu pria kala itu. Duduklah. Saya akan to the point. Baik, lalu ada apa Anda ingin menemui saya, Pak? Sebenarnya saya malas berurusan dengan karyawan bermasalah sepertimu, Alea. Tapi Pak Venzo meyakinkan jika pasti ada kesalahpahaman. Lalu apa yang akan kamu perbuat? Tapi saya tidak bersalah, hanya saja saya tak bisa menemukan buktinya. Skandal mall itu masalah intern yang dilakukan istri kedua suami saya. Tapi jika karena skandal berita itu, membuat saya harus di-PHK. Apa boleh buat, lemas Alea, ia yakin setelah kehilangan suami, ia akan kehilangan pekerjaannya juga. Karena kamu bodoh. Lalu dengan kamu diam saja, apa tidak ada cara lain? Jika begitu saja, kamu bukan kehilangan pekerjaan juga tapi nama kamu di blacklist tidak bisa melamar kerja. Lalu kenapa Bapak meminta saya datang? Jika jawaban saya tidak tahu, sudah pasti saya akan kehilangan pekerjaan, jelas Alea membela. Hahaha, sepertinya wanita sepertimu tidak berterima kasih. Kamu sadar, kamu bekerja di mana? Tegas pria itu. Alea terdiam. Sejenak berpikir hal apa yang harus ia lakukan. Ia pun kembali menatap atasannya itu. Maaf, jika saya telah membuat Anda bermasalah. Saya mengerti, sudah pasti akan mengganggu dalam kinerja perusahaan. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana, Pak. Maafkan saya. Alea melemas, tiba saja pria itu melemparkan flash disk. BRAAAGH, lihatlah. Alea terdiam. Ia mengambil benda pipih kecil. Ia menatap dengan jelas, dengan menatap sang atasan penuh tanya. Itu rekaman CCTV Mall. Jika kamu beritakan maka semua clear. Benarkah Bapak lakukan itu demi saya? Terima kasih, Pak. Ini sangat berarti untuk saya. Saya tidak bisa diam saat ini, saya harus menjelaskan pada Mas Haris. Jika saya tidak bersalah. Dengan begitu ia tahu jika Irene bukan wanita yang sangat baik. Kamu mau kemana? Saya belum selesai bicara. Duduklah. Alea lupa, ia saking senangnya. Ia mengerjapkan matanya, lalu menoleh ke belakang dan kembali duduk. Kamu tahu, apa imbalannya? Imbalannya, maksud Bapak apa ya? Jangan gugup, kamu tahu, lihatlah ini hotel. Apa kamu berpura-pura? Melirik goda. Alea mengepal jarinya. Ia kesal, dan kembali meletakkan flash disk menyodorkan pada sang atasan. Maaf, jika tidur saya tidak bisa, lebih baik tidak perlu mencari pembelaan. Saya hanya butuh rekaman itu.
Jika saya tidak bersalah, jika Mas Haris sadar, wanita yang ia nikahi adalah wanita licik, saya menyerah jika imbalannya harus bertukar dengan kehormatan. Theo tersenyum miring, lalu melangkah hingga berdiri tepat di depan Alea. Siapa yang memintamu tidur di ranjang hotelku? Membuat sampah noda adalah hal busuk yang tidak aku sukai. Tapi jika kamu tidak memerlukannya, baiklah, kamu bisa Tunggu Pak, saya membutuhkannya, jelaskan apa imbalannya. Saya tahu seorang bos seperti Anda tidak ingin rugi. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Alea. Benarkah? Apa kamu yakin, jika kamu ingin mendengar? Itu tanda kamu telah menyetujuinya tak bisa dibatalkan. Alea begitu emosi, mendengar saja syaratnya belum. Ia belum bisa, lalu mengapa harus dianggap setuju? Baiklah, apa-apa, menatap Pak Theo. Theo pun mendekatkan wajahnya, berbisik pada Alea. Menjadi istri pura-pura, tapi bagaimana mungkin, itu gak akan mungkin. Saya tidak mungkin melakukannya. Lagi pula saya masih status. Ini, surat dari Haris suamimu. Tepatnya mantan suami kamu. Mudah mencari datamu, jadi anggap saja impas. Saya lihat kamu wanita yang tidak mengambil kesempatan, barter. Dan saya tahu siapa kamu, makanya saya memilih kamu dan menolongmu. Alea terdiam, ia menatap surat perceraian dari pengacara. Jika ia benar telah resmi bercerai. Hingga di mana Alea pun duduk lemas, lalu menatap sang atasan dengan penuh amarah. Ada rasa sedih, kesal dan hanya mampu mengeluarkan air mata begitu saja. Tidak perlu menangis, pria yang kamu cintai cukup tahu siapa dirimu dan istri barunya. Ia tahu jika kamu tak bersalah, tapi dia tidak di pihakmu kan. Alea menatap Theo yang berdiri, membelakanginya dengan segelas wine. Lalu sedikit tangan yang bertolak pinggang. Benar, karena saya wanita mandul. Tidak sempurna, apa setiap wanita yang tidak bisa hamil akan disia-siakan, lirihnya membuat alis sang bos tidak tega. Bagaimana, apa ini sudah cukup? Entahlah, saya harus berterima kasih pada Anda Pak. Lumayan bukan? Duduklah sarapan, setelah ini kita harus ke suatu tempat. Alea menuruti, meski dalam hatinya bergumam. Bagaimana tidak, pria di depannya tak sedikit pun memuji. Hingga di mana Alea sadar perjanjian dan barter bertukar bantuan adalah masalah yang kini harus ia hadapi. Terlebih hanya dirinya yang tahu dan rahasia. Alea menyepakati permintaan Pak Cio, Pak Theo yang akan ia panggil saat ini. Ia akan menemui seseorang yang berharga untuknya. Meski ia sadar, dengan bantuan memulihkan nama dirinya dari tuduhan Irene saat ini, sangat penting untuk masa depannya. Tapi dengan begitu Theo berjanji tidak keberatan. Jika ia membawa Mama Riris kemanapun ia tinggal setelah sembuh kelak. Hingga di mana Alea duduk, ia cukup lelah akan banyaknya masalah yang beruntun silih berganti. Ia mengambil nasi secukupnya dan menatap pria yang harusnya selalu di kantor. Kini ia akan selalu bertemu dan akan sering menatapnya sampai batas waktu. Alea melirik seisi ruangan tertutup hanya dengan tirai sedikit terbuka, ia mengatakan jika dirinya kini bagai wanita simpanan. Ada apa? Kenapa dengan matamu Alea? Tatap Theo, masih menyantap iga bakar dengan tangan. Saya, hanya, begini apa tidak terlihat baik? Di hadapan saya karyawan Anda makan dengan tangan. Alibi Alea. Bukankah sama saja dengan tangan? Lagi pula, kamu bukan karyawan sebentar lagi. Tapi, bukankah aku masih diizinkan bekerja? Lihat situasi. Banyak hal kelak yang kau urus. Kelak Erik akan memberikanmu surat perjanjian dengan cepat. Alea hanya terdiam, lalu menyendok sayur dan menyuapnya dengan pelan serta gugup. Beberapa jam kemudian, Theo telah selesai makan. Ia mengelap tangan dengan kilat, lalu berdiri dan melempar sapu tangan makan itu ke sembarang. Hal itu membuat Alea terkejut, pasalnya lap itu masuk ke dalam mangkuk sup yang ia makan. Deru nafas Alea. Ia menyingkirkannya karena tahu diri. Ia tahu di mana ia tinggal,
dan meletakkan posisi lap itu ke tempatnya. Setelah makan, bersiaplah, kita akan pergi. Titah Theo dan Bear lalu pergi. Astaga, aku bisa gila jika terus begini, deru nafas Alea. Alea pun terdiam, ia mengambil minum dan meneguknya. Lalu perlahan merapihkan segala piring dan membersihkannya. Ia mulai menata setelah mencuci piring dan gelas ke tempatnya. Tanpa sadar Theo dari ruangan lain menatap Alea dengan senyuman. Wanita itu, mengapa aku jadi terbiasa menginginkan dia dekat? Mengapa papa memintaku mencari wanita seperti dia? Tidak ada dalam kamusku. Mana bisa aku menikahi seorang wanita bekas pria lain, terlebih Haris Anggara musuhku saat ini. Dia keluarga dari orang yang berkhianat yang harus aku hancurkan, lirih Theo. Beberapa jam kemudian, Alea mendapat pesan dari Sinta. Ia pun mengabarkan jika ia telah menemukan solusi, dan akan datang ke rumah di saat waktu yang tepat. Hingga beberapa pekan ia tak bisa mengunjungi Sinta saat ini. Hal itu karena Theo memintanya untuk tidak keluar setelah wawancara pembersihan namanya. Tiba dalam gedung, sambutan wawancara kali ini benar megah. Potretan demi potretan lampu menyorot wajahnya. Alea duduk berdampingan dan menatap Irene yang didampingi Haris. Namun saat acara berlangsung, Haris pergi menjauh dari sorot kamera. Sementara Theo berada di atas balkon memperhatikan. Alea saat ini bingung, mengapa pria seperti Theo membantunya dari suaminya yang memilih istri keduanya. Dan meminta tolong untuk menjadi istri pura-pura. Menikah pura-pura adalah hal menyakitkan kembali baginya. 2 jam berlalu, tanya sesi wawancara, pemutara video live. Hingga di mana acara tersebut selesai. Irene dan Alea saling berdiri kala itu. Alea menatap jelas Irene berjabat tangan, jika suatu masalah ini adalah kesalahpahaman. Dengan meminta maaf pada media, namun dengan berat Alea ingin mengatakan kebusukan Irene. Tapi apa daya, ia malas berdebat. Ia telah tahu wajah Irene di depan kamera sangat polos begitu baik. Realitanya ia sengaja membuat cerita ini agar pamor namanya kembali naik. Hingga di mana selesai, Alea mengambil tas dan berlalu pergi. Saat melangkah wartawan mundur dan memberi jarak dan melangkah. Hingga di mana ia menatap Haris yang ia cintai, menatapnya dengan tatapan berbeda. Mas, andai kamu jujur padaku, tak pernah ada wanita lain selain aku. Kenapa luka yang kau torehkan, amat sakit batin? 1 langkah hingga 8 langkah wajah Alea semakin dekat. Wajahnya menatap dan berdekatan pada wajah Haris. Ia begitu tak berkedip saling menatap, ada kisah dan arti yang tak bisa diungkapkan. Mas, aku bahagia jika semua ini yang kamu inginkan. Terima kasih atas luka yang kau tuangkan padaku, bisiknya. Alea melewati Haris dan sedikit berbisik, tanpa sadar Irene yang menyadari. Jika Alea sebentar berhenti. Lalu Alea kembali pergi menuju lobi dan tiba saja sebuah mobil berhenti di depan menjemputnya. Di dalam mobil Alea kembali menangis. Ia tak tahan akan lontaran saat itu pada Haris. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat mencintai Haris Anggara. Entah mengapa tatapan itu berbeda, sulit diartikan. Tatapan macam apa itu? Tatapan perpisahan atau penyesalan seorang pria? Tegasnya, Alea terkejut. Ketika Theo sudah ada di sampingnya, ia tak mengeluarkan kata-kata lagi. Sehingga ia hanya bisa menghapus air mata dan terdiam. Diam mendengarkan pria di sebelahnya yang sedang mengoceh mengatakan ia terlalu bodoh atau salah cinta. Kau menangisinya? Tanya Theo.